Sebagaimana kita tahu, kalau pada 28 Mei mendatang, tim yang sedang lucu-lucunya yaitu Manchester United akan melakoni laga pramusim menghadapi tim ASEAN All-Stars di Stadion Bukit Jalil, Malaysia, di mana pelatih asal Korea, Kim Sang-sik, yang membawa Vietnam jadi juara Piala AFF resmi ditunjuk sebagai pelatih kepala. Nah, AFF sendiri selaku Federasi Sepak Bola Kawasan Asia Tenggara mengumumkan kalau tim ASEAN All-Stars bakal diisi pemain-pemain dari 12 federasi anggota AFF. Kendati mekanisme pemilihan skuad belum diumumkan, akan tetapi nama-nama pemain timnas Indonesia masuk ke dalam list yang akan dipanggil. Dan satu nama yang paling diinginkan adalah Jesus. Bahkan pengamat sepak bola Malaysia serta media di Vietnam menilai kalau Itzes adalah sosok yang paling pas menjadi kapten. Meskipun begitu, pihak PSSI sendiri belum memastikan siapa nanti pemain yang akan dikirim untuk laga tersebut. Sebab fokus utama saat ini udah pasti round 3 melawan China serta Jepang. Dan J sendiri sepertinya juga akan memprioritaskan kepentingan tim nasional, mengingat ia sendiri adalah kapten yang punya tanggung jawab besar. Sesuatu yang pada akhirnya diyakini membuat AFF kecewa lantaran biar gimana pun keberadaan pemain timnas Indonesia akan membuat atensi jadi lebih besar karena di Asia sendiri. Indonesia udah ibarat kayak MU, bukan soal performa tapi lebih kepada sorotan yang begitu besar. Bukan rahasia lagi jika pesona timnas Indonesia telah mampu menyita banyak atensi khususnya di kawasan Asia. Dan bagi tim-tim ASEAN, komposisi skuad timnas senior Indonesia sekarang ini dianggap sebagai yang terbaik karena diisi pemain-pemain yang merumput di Eropa. Bahkan beberapa di antaranya kini sedang jadi komoditi panas di bursa transfer seperti Jesus, Misselkers, hingga Kevin Dix yang udah resmi duluan ke klub Bundesliga Borussia Mönchengladbach. Maka hal yang wajar jika AFF sangat ingin pemain terbaik dari timnas Indonesia ikut serta ke dalam skuad ASEAN All-Stars yang akan tanding melawan Manchester United. Yap, Setan Merah menjadikan laga melawan ASEAN All-Stars sebagai bagian rangkaian tur pramusim mereka, yang mana laga itu sendiri akan digelar pada 28 Mei 2025 di Stadion Bukit Jalil, Malaysia. Nah, nama-nama terbaik dari pemain ASEAN diperkirakan akan disiapkan untuk meredam pasukan Ruben Amorim. Dan satu pemain dari timnas Indonesia yaitu Jesus benar-benar menjadi idaman bagi lini belakang. Yap, menurut pengamat sepak bola di Malaysia, pengalaman Che serta performanya yang bagus di Serie A menjadikan dirinya adalah sosok paling layak menyandang status sebagai kapten. Di mana media Vietnam, The247.vn juga menegaskan hal yang sama. Yap, di Serie A musim ini, kendati Venezia masih dongkrok di papan bawah, namun penampilan Itzes secara individu bisa dibilang cukup konsisten. Itulah kenapa namanya jadi komoditi panas untuk tim-tim ternama Serie A seperti Inter Milan, Bologna, Atalanta, Udinese, Torino, dan Fiorentina. Meskipun begitu, J yang tentu mengetahui kabar ini karena banyak yang notice dirinya, diperkirakan akan tetap mengutamakan kepentingan tim nasional sebab jarak pertandingan antara versus MU dan China cuman kurang lebih sepekan, sehingga akan sangat konyol jika J sampai cedera dan melewatkan laga versus China. Dan PSSI sendiri tentu akan keberatan melepas J meskipun itu lawan MU sekalipun. Bukan karena MU yang sedang lucu, tapi ini lebih kepada masalah ke skala prioritas. Dan Pak Erik jelas nggak mau back terbaik yang dimiliki timnas kenapa-kenapa. Apalagi itu cuma laga persahabatan, yang mana bagi Jay masih ada banyak kesempatan kalau untuk cuma sekedar ketemu MU. Karena semisal ia pindah ke tim yang lebih oke, lalu bermain di kompetisi antar Eropa, peluang bertemu Setan Merah di ajang resmi, seperti yang terjadi dengan Misselkers, ya itu bukan hal yang mustahil, kan gitu. Sementara itu, mengetahui kabar yang ada, AFF mungkin akan kecewa jika semisal perwakilan dari Indonesia bukan nama-nama yang selama ini jadi andalan utama saat ini. Dan PSSI sendiri, sebagaimana menurut penuturan Pak Arya, belum bisa memastikan keikutsertaan pemain Indonesia. Kembali lagi, kualifikasi Piala Dunia adalah yang utama.
Sampai saat ini masih belum ada informasi apapun, karena bersamaan kami juga akan menghadapi persiapan round 3 kualifikasi Piala Dunia, ucap Pak Arya. Lebih lanjut, kalaupun semisal Indonesia harus mengirimkan wakil, menurut info terbaru, 2 nama yakni Asnawi Mangku Alam serta Muhammad Ferrari kemungkinan yang akan diajukan. Atau jika pihak AFF ingin pemain yang punya pengalaman di level internasional, masih ada Jordi Amat yang kalau ditanya soal pengalaman, dia adalah yang paling berpengalaman di timnas Indonesia karena pernah bermain di IPL serta La Liga untuk waktu yang lama, kan gitu. Nah lo gimana? Dah nggak apa-apa Jordi Amat aja deh. Lagian yang namanya All Stars, ya harusnya mereka-mereka yang main di liga-liga ASEAN, karena biar gimana pun, itu bisa jadi pengalaman berharga. Apalagi jika pemain itu masih berusia muda, kan gitu. Tapi kembali lagi, niat AFF pasti juga nggak jauh-jauh dari soal duit, jadi ya tunggu aja keputusan PSSI kayak gimana. Di sisi lain, untuk sementara ini, Kim Sang-sik sudah memanggil 4 pemain. 3 diantaranya adalah pemain asal Vietnam, yakni Doi Duy Man, Nguyen Huang Duc, dan Nguyen Quang Hai. Sementara 1 pemain lainnya adalah Joao Pedro dari Timor Leste. Untuk selanjutnya, Kim Sang-sik akan memanggil beberapa pemain lagi, khususnya pemain yang berasal dari Thailand, Malaysia, hingga Indonesia. Namun sejauh ini, baru 4 pemain tadi yang baru diumumkan. Akan tetapi kalau Mimin pribadi, punya gambaran seperti ini. Untuk kiper ada Neil Etheridge dari Filipina, lalu 3 bek adalah Jefferson Tabinas dari Filipina, Jordi Amat dari Indonesia, dan Dion Kroos dari Malaysia. Wingback kanan bisa diisi Asnawi biar dia bisa adu tackle sama Garnacho lagi. Lalu wingback kirinya bisa diisi oleh Teraton Bunmatan dari Thailand. Kemudian untuk 2 gelandang bisa diisi oleh Chanatip Songkrasin dari Thailand dan sang legenda Singapura, Haris Harun. Dan trio di depan bisa diisi oleh Nguyen Quang Hai dari Vietnam di kiri, Arif Aiman dari Malaysia untuk sayap kanan, serta Nguyen Tien Lin sebagai nomor 9. Sebenarnya jika Rafaelson alias Nguyen Swanson nggak kena ACL, pasti dia akan jadi ujung tombak utama. Tapi dengan komposisi ini, bisa jadi ya ini adalah komposisi terbaik ASEAN versi Mimin tanpa pemain inti dari timnas Indonesia saat ini. Walaupun kalian punya pendapat lain nggak apa-apa. Yap, terlepas dari apapun, pokoknya PSSI tahu mana yang terbaik untuk timnas Indonesia. Jangan sampai keputusan yang diambil salah dan justru bikin rugi tim Garuda itu sendiri. Ingat, misi lolos Piala Dunia adalah yang utama. Sehingga apapun caranya, tiap pemain terbaik harus bisa disiapkan. Dan buat pemain timnas Indonesia, dah nggak apa-apa, akan jauh lebih berkesan lolos Piala Dunia timbang cuma main di laga friendly match yang 80% pasti MU sendiri akan nurunin pemain muda, entah di awal atau di akhir. Jadi kembali lagi, timnas adalah yang utama, kan gitu. So buat semua penggawa Garuda, keep spirit and happy, oke? Kita Garuda.